ini TKB 90-nya mencapai 100%. Nah, kenapa bisa mencapai 100%? Halo teman-teman, balik lagi sama aku Senurjana. Jadi kali ini aku bakal bahas seputar investasi. Nah, kali ini tapi aku akan bahas seputar P2P lending. Pasti kalian ada yang udah tahu kan? Tapi mungkin beberapa ada yang belum tahu. Nah, jadi P2P lending ini semacam kita meminjamkan uang kepada mereka yang membutuhkan. Tapi yang akan aku bahas ini ya adalah aplikasi dari Asetku. Jadi, aplikasi Asetku ini meminjamkan uang untuk barang-barang konsumtif. Apa sih yang dimaksud konsumtif? Jadi, misal mereka ingin membeli handphone, membeli laptop. Nah, mereka meminjam dari sini. Nah, Asetku ini anak perusahaan dari Akulaku. Pasti kalian udah tahu kan dan gak asing lagi. Nah, jadi kita ini mendanai atau meminjami untuk mereka yang ingin melakukan transaksi peminjaman di Akulaku. Nah, P2P lending ini semacam marketplace. Nah, yang dimana ada penjual dan pembeli. Nah, kita ini yang meminjamkan sama seperti si penjual, dan mereka yang meminjam sama seperti si pembeli. Asetku ini TKB 90-nya mencapai 100%. Nah, kenapa bisa mencapai 100%? Sedangkan Asetku ini merupakan pinjaman konsumtif, beda dengan pinjaman untuk perusahaan seperti itu. Tentunya resikonya harusnya lebih besar kan? Tapi di sini itu untuk tingkat resiko ditanggung oleh Asetku atau Akulaku. Kemudian di sini juga Asetku udah berasuransi. Jadi di mana pendanaan kita ini aman. Misal terjadi gagal bayar, modal kita itu tetap aman, gak bakal hilang. Jadi modal kita tetap kembali. Nah, buat kalian yang mau mulai belajar investasi, baik itu mahasiswa ataupun pelajar, cocok banget. Selain itu, untuk registrasi, verifikasi, kemudian penarikan dana, itu cepat banget dan juga mudah banget. Dimana aplikasinya juga mudah sekali untuk kita pahami, khususnya untuk kalian yang pemula dan juga orang awam. Aku sendiri waktu pertama kali coba iseng-iseng scroll, dan ternyata gampang banget dipahami. Dimana ratunya ini lumayan besar, keuntungan yang akan kita dapat bisa mencapai 20%-an, bahkan lebih dari itu. Nah, kita sesuaikan aja dengan tingkat yang kita inginkan. Selain itu, Asetku juga udah terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga udah terdaftar di API, Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia. Nah, di sini juga pengambilan biayanya atau penarikan dananya tanpa ada potongan, karena si Asetku ini udah bekerja sama dengan banyak bank. Kita langsung aja lihat. Nah, ini udah ada tampilan dari Asetku, dimana di sini ada beranda. Beranda ini terdiri dari rekomendasi untuk pendanaan kita. Ada yang Asetku 11%, pendanaan dengan tera 3 bulan, 2 bulan. Kemudian di sini isinya juga ada berita-berita terbaru. Nah, kalian juga bisa baca di sini. Kemudian ada dana, dimana untuk pendanaan di sini ada yang 11%, 25%. Maksudnya apa sih? Jadi misal kita menggunakan pendanaan dengan bunga 20,5%, yaitu terar atau tenornya itu 3 bulan. Nah, ada juga yang 15 hari nih. Ada yang juga yang 12 bulan, 9 bulan. Jadi sesuaikan dengan keinginan kita. Selain itu, apabila kalian ingin investasi tanpa waktu seperti itu, misal sesuai keinginan kalian, kalau butuh kita ambil. Nah, kita bisa menggunakan Asetku Plus atau Flexi Plus. Di sini bunganya 11%, kita klik danai. Nah, di sini ada notif jumlah awal atau minimalnya itu 100.000. Jadi cocok banget kan buat mahasiswa atau pelajar. Nah, di sini kita bisa contohkan danai sekarang. Misal kita mendanai dengan modal 100.000, maka bunga yang akan didapat per harinya itu Rp30. Nah, kita bisa lihat di sini. Kemudian misal kita tambahkan nih, kita mendanai 1 juta, maka bunga yang akan didapat per harinya itu Rp301. Tinggal dikalikan berapa lama kalian investasi, dan tinggal kalian cek-cek aja nih, misal nominal yang kalian tambahkan berapa. Kemudian apabila kita setuju, kita bisa centang ini, kemudian konfirmasi pendanaan Anda. Kita tinggal melakukan masukkan kata sandi pembayaran yang udah kita setting sebelumnya, dan ikuti langkah selanjutnya. Sekarang kita masuk ke modal. Nah, di sini ada contoh modalku yaitu 3 juta.
dimana udah mendapatkan keuntungan berkisar 3.618. Ini baru 4 hari. Jadi keuntungan per harinya itu 904 rupiah. Bisa kalian cek di sini. Di sini aku menggunakan yang Asetku Plus atau Flexi Plus yang bunganya 11%. Tapi aku mendapat bonus waktu itu 1 juta. Jadi aslinya tuh uang yang aku investkan itu 2 juta. Nah, ada tambahan bonus 1 juta. Nah, 1 juta ini nggak bisa diambil, hanya bisa digunakan untuk investasi. Nah, aku sebelumnya udah melakukan investasi juga, di mana mendapatkan penghasilan berkisar 50 ribuan. Bisa dilihat nih akumulasi penghasilan. Nah, itu yang udah ditambahkan dengan penghasilan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke saya. Di saya ini ada kupon tugas hak istimewa. Kita klik kupon. Kupon ini nih, aku ada kupon nih plus 1%. Kupon tambahan dengan ketentuan kita pendanaan lebih dari 30 hari dan lebih dari 3 juta baru bisa digunakan. Nah, apabila kalian baru daftar, kalian bisa menggunakan kode referralku untuk menambah kupon kalian. Di sini ada kupon yang sudah terpakai nih. Aku udah pakai 1.500.500. Itu kupon yang udah aku gunakan. Kemudian di sini ada tugas juga. Nah, apa sih yang dimaksud tugas? Jadi tugas itu misal kita melakukan pengaturan profil, maka kita akan menambahkan bonus kupon 500.000. Dan ingat, ini hanya digunakan untuk investasi. Ketika kita menarikan, dia nggak bisa ditarik. Selanjutnya di sini ada notifikasi. Notifikasi ini tuh intinya itu pemberitahuan ada hak istimewa lebih eksklusif dan juga pemberitahuan dari asetku itu. Nah, di sini ada hadiah referral. Jadi buat kalian yang baru mendaftar, kalian bisa menggunakan kode referralku untuk menambah bonus kalian, yaitu kode referralnya DYNJR. Ingat, ketikkan DYNJR untuk menambah bonus kalian. Lumayan banget kan? Jadi tampilan dari asetku seperti itu, mudah banget kan? Jadi buat kalian yang mau belajar investasi, dimulai aja dari sekarang, karena ini cocok banget buat mahasiswa atau pelajar, minimalnya aja 100.000. Nah, jadi untuk investasi itu nggak harus nunggu uang kita banyak. Jadi kita bisa investasi kapan aja. Kita belajar deh investasi dari awal. Gak ada salahnya kan kalian mencoba belajar, tapi ingat kalian coba lihat review dan juga testimoni terlebih dahulu. Aku pun sama, ketika aku mau investasi di reksadana ataupun di P2P lending ini, aku pasti lihat review dan juga pelajari terlebih dahulu. Setidaknya aku punya ilmu dasar untuk aku memulai investasi. Karena untuk investasi itu nggak harus memiliki uang banyak terlebih dahulu. Sekarang generasi muda itu harus pintar, harus cerdas, harus rajin menabung dan juga berinvestasi. Nah, jangan sampai kalian menyesal kalau kalian tidak mulai dari sekarang. Jadi mulailah dari sekarang. Apabila kalian ada pertanyaan, komen aja di bawah. Apabila paham, pasti aku jawab dan aku bahas di next video. Oke, jadi video kali ini segini dulu. Semoga bermanfaat. See you.